Materi S5, membangun manusia roh. Kehidupan yang dibangun dalam persekutuan dengan Tuhan lewat doa dan firman. Tujuan Training for Trainer S5 ini yaitu materi membangun manusia roh yang Bapak Ibu saksikan melalui klip ini ada dua tujuannya. Yang pertama adalah untuk pemahaman terhadap konsep identifikasi konfirmasi aksi sebagai prinsip dasar pemuridan. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menyaksikan 3 buah klip identifikasi, konfirmasi, dan aksi yang disampaikan oleh Bapak Elcid Basri. Ketiga klip itu adalah menjadi dasar dari kita untuk memuridkan orang lain dengan menggunakan materi SPK. Kemudian tujuan yang kedua dari training ini adalah pemahaman esensi materi S5 dan cara penyampaiannya dengan konsep IKA. Oke, ada 3 perenungan yang perlu kita lakukan sebelum kita masuk di dalam materi S5, yaitu mengenai investigasi, konfirmasi, dan aksi. Yang pertama, investigasi. Coba renungkan, mengapa harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum diberikan solusi penyelesaiannya. Kalau kita sedang akan membina satu orang dengan materi S5, mengapa kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang pernah dia memahami tentang materi ini sebelum kita sampaikan materi S5 ini. Seandainya orang yang kita muridkan itu ternyata bukan jiwa baru, dia itu ada orang Kristen lama, dia sudah paham tentang materi membangun manusia roh ini. Tapi mungkin karena kekristenannya kering, dia sedang undur sehingga dia memutuskan untuk ikut kembali dalam materi SPK ini. Tapi kita menyangka dia adalah seorang jiwa baru, orang yang belum pernah mengenal tentang kebenaran ini. Tentu kita akan berusaha sampaikan dengan begitu detail tentang kebenaran ini. Bisa dibayangkan bukan? Bahwa orang ini akan butuh kasih karunia untuk bisa tetap fokus mendengarkan penjelasan kita yang sebenarnya sudah tahu. Tapi bagaimana seandainya orang yang kita bina ternyata benar-benar adalah orang yang belum pernah mengenal tentang pengajaran ini. Tapi kita menyangka dia itu adalah orang Kristen lama, sehingga kita tidak menyampaikan dengan cukup detail. Tentu orang ini akan mengalami banyak kerugian karena banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dia tidak ketahui. Jadi kita sudah lihat betapa pentingnya bukan? Kita harus mengidentifikasi dulu seseorang tentang pemahaman sebuah kebenaran sebelum kita sampaikan kebenaran itu. Nah, perenungan yang kedua tentang konfirmasi. Coba bayangkan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sebuah pernyataan yang disampaikan oleh orang yang kita bina itu adalah sebuah konfirmasi yang menggambarkan kondisi dirinya dan bukan sekedar bicara saja tanpa arti. Atau yang ketiga, coba kita renungkan, bagaimana caranya supaya kita sebagai pemurid bisa tahu ini waktunya terbaik. Saya bisa berikan kesimpulan, saya bisa berikan aksi, yaitu saya bisa tantang dia, bisa doakan dia. Dalam penjelasan klip Ika juga Pak Elci sudah mengatakan bahwa dalam proses pemuridan ini kita tidak harus bergantung pada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Jadi karena hanya Roh Kuduslah yang bisa memberitahu kita apakah yang diucapkan, dijelaskan, yang dijawab oleh orang yang kita bina itu benar-benar sebuah keterangan yang menggambarkan dirinya, ataukah dia hanya berbicara saja. Dan hanya Roh Kudus yang bisa mengingatkan kita kapan waktunya, supaya kita bisa berikan kesimpulan, kita bisa doakan dia. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya kita melibatkan Roh Kudus di dalam proses pemuridan ini? Ada sebuah ayat firman Tuhan yang sangat baik di Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan. Di sini katakan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini bisa menjadi pegangan kita sebagai pemurid. Sebelum kita melakukan pemuridan dengan modul S5 ini, kita bisa berdoa seperti katakan ayat ini. Kita bisa minta hikmat daripada Tuhan. Dan Allah pasti akan berikan hikmat seperti permintaan doa kita. Bukankah kita ingat sebuah ayat firman Tuhan katakan, jika kita minta roti kepada Allah, masakan dia akan berikan batu. Jika kita minta ikan kepada Allah Bapa, masakan dia berikan ular. Jadi kalau kita minta hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa membina jiwa untuk bisa mengenal akan pribadi Allah, pasti Allah akan berikan. Masalahnya hanya satu, seperti ayat ini katakan, jangan bimbang. Masalahnya ada di satu kata, percaya. Apakah kita percaya pada saat kita berdoa dari hati kita yang tulus, kita minta hikmat daripada Tuhan. Setelah amin, dan kemudian ada sesuatu yang muncul di hati dan pikiran kita, apakah kita bisa percaya bahwa itu ada suara Tuhan? Saya mau katakan, jika kita sudah berdoa dengan hati kita yang tulus, itu adalah suara Tuhan. Jadi, bergantung pada pimpinan Roh Kudus berdasarkan ayat ini, itu akan membawa kita berhasil di dalam memuridkan jiwa yang Tuhan percayakan dengan modul S5 ini. Kita akan lihat sekarang untuk materinya, yaitu membangun manusia roh. Ada 3 bagian dari S5 ini. Yang pertama adalah sasaran materi S5. Yang kedua adalah pendahuluan dari S5. Yang ketiga adalah isi materinya. Sasarannya itu ada 3 dari sasaran tujuan materi S5. Yang pertama, kita punya tujuan dari materi ini, yaitu murid kita itu bisa memahami dan berkomitmen untuk mau bangun manusia rohnya melalui doa dan firman. Yang kedua, kita rindu melalui materi ini, peserta atau murid bisa belajar mempraktekkan 3 unsur doa atau yang disebut 3B, yaitu bersyukur, berserah, dan bersyafaat. Dan yang terakhir, kita rindu melalui materi ini, peserta atau murid itu bisa belajar bagaimana mencintai firman, belajar mempraktekkan 4M, yaitu membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Apakah ini cukup untuk sekali pertemuan? Bisa ya, bisa tidak. Kita bersyukur bahwa materi SPK ini didesain tidak dalam bentuk sebuah urutan program, tapi bisa digunakan setiap per modul sesuai dengan kondisi orang yang kita bina. Jika Bapak Ibu Saudara membina satu orang yang pada saat masuk kepada sasaran poin 1 dan poin 2 sudah tidak punya waktu, harus butuh pertemuan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Enggak apa-apa, karena kita tujuannya adalah orang mengalami. Kita tidak pernah punya target bahwa S5 harus dijalankan sebanyak 1 kali pertemuan atau 2 kali, tidak ada. Karena itu semua tergantung dari kondisi jiwa yang kita layani. Oke, sekarang kita akan lihat pendahuluan S5. Bapak Ibu Saudara sudah bisa mengunduh untuk materi handout-nya dalam format PDF. Nah, di awalnya ada gambar seperti ini. Nah, di sini kita akan lakukan identifikasi. Dengan cara apa? Kita minta murid kita cerita. Coba kamu cerita. Gambar ini pengertiannya seperti apa? Ya, kalau dia sudah mengikuti materi sebelumnya tentang identitas sejati, tentu dia masih ingat. Tapi kalaupun belum, dia akan bisa lihat tulisannya dan bisa jelaskan bahwa ini adalah masalah persekutuan anak dan bapak. Dan kemudian setelah dia menceritakan makna dari gambar ini, minta dia menjelaskan. Jadi pengertiannya gimana? Nah, biarkan dia jelaskan supaya kita bisa tahu seberapa jauh pemahamannya.
Dan terakhir kita berikan kesimpulan sesuai dengan kebenaran dari gambar ini. Ya, di sini kita akan jelaskan bahwa kita bersekutuan anak dan bapa itu menjadi hal yang sangat penting. Seperti materi sebelumnya, ya, kita sudah belajar tentang identitas sejati, itu status diberikan secara gratis karena kasih karunia. Tapi persekutuan harus ada usaha. Nah, kita akan lihat sekarang dari materi S5. Ada dua isinya. Yang pertama yaitu tentang membangun manusia roh melalui doa. Yang kedua membangun manusia roh melalui firman. Bagaimana cara membangun manusia roh melalui doa? Ada 3 hal, yaitu tentang bersyukur, berserah, bersyafaat. Dan membangun manusia roh melalui firman ada 4, yaitu M1 membaca firman di hadirat Kristus, M2 merenungkan firman Kristus, M3 melakukan firman Kristus, dan M4 membagikan firman Kristus. Nah, sekarang kita mau lihat yang pertama tentang bagaimana membangun manusia roh melalui doa. Nah, kita gunakan materi handout di poin yang pertama tentang bersyukur. Ya, kita ajak orang kita bina untuk membaca ayat ini, Filipi 4 ayat 6. Ya, dan kemudian kita minta murid kita jelaskan. Coba kamu jelaskan apa maksud ayat ini. Biarkan dia jelaskan supaya kita bisa tahu seberapa jauh dia memahaminya. Bapak, Ibu, Saudara, kadang-kadang ada orang yang begitu terikat oleh kepahitan masa lalu atau penyembahan berhala. Iblis akan membuat dia sampai dia tidak bisa mengerti isi kalimat firman Tuhan yang dibaca. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara memiliki anak binaan seperti itu, artinya ada bagian kita yang harus kita berdoa. Kita harus perangi kuasa kegelapan itu. Oke, setelah kita minta dia menjelaskan, ya, kita lakukan konfirmasi. Kita minta dia, ya, mendiskusikan, ya, apa arti bersyukur, ya, karena ayat ini kan bilang ucapan syukur, ya. Terus dia punya pengalaman apa dengan syukur, ya, tentang konfirmasi ini, ya. Setelah itu baru kita berikan kesaksian dari kita sebagai pemurid, ya, bahwa meneguhkan bahwa ayat ini benar, ya, bahwa berdoa itu harus dengan ucapan syukur. Tanpa ada syukur dari hati, kita tidak bisa berdoa, ya. Kita bisa cerita kesaksian kita. Oke, kita masuk kepada poin yang kedua tentang berserah. Ada ayatnya. Kita minta dia juga baca dan minta dia jelaskan. Mazmur 37 ayat 5, ya. Coba dia jelaskan. Nah, setelah dia jelaskan, kita juga minta dia cerita tentang pengalaman dia sendiri. Kamu pernah punya hati berserah gak waktu berdoa? Mungkin pada saat lagi mau kecelakaan atau lagi sakit, kamu punya hati berserah pada saat berdoa. Biarkan dia bercerita, ya. Nah, setelah dia bercerita, kita baru teguhkan lewat kesaksian kita juga bahwa benar, bahwa berserah kepada Tuhan itu adalah bagian penting dalam berdoa. Artinya kita benar-benar mengakui dia, Yesus sebagai Tuhan, ya. Kita bisa jelaskan, ya. Kalau kita menyadari Yesus adalah penguasa tunggal, tentu kita nggak ada keberatan untuk kita menyerahkan hidup kita. Karena dialah Tuhan, dialah penguasa hidup kita. Ya, kita bisa jelaskan ini setelah kita mendengar kesaksian dia. Nah, kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga dari doa itu bersyafaat. Ayatnya di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Dari sini juga kita minta dia menjelaskan dulu. Menurut kamu ayat ini maksudnya apa, ya? Dan setelah itu kita minta si murid untuk bisa melakukan, ya, minta pendapatnya. Menurut kamu gimana caranya untuk melakukan ayat ini? Ayat ini bilang suruh berdoa syafaat untuk pembesar segala macam. Menurut kamu gimana caranya? Biarkan dia menjelaskannya supaya kita paham apakah dia mengerti, ya. Kemudian, ya, kita akan berikan aksi, ya. Nah, memberikan aksi ini kalau misalnya dia itu ternyata masih belum cukup mengerti, kita perlu jelaskan bagaimana bersyafaat itu, ya. Ini ada penjelasannya di handout Bapak Ibu Saudara. Bersyafaat itu apa? Dan
terakhir ya aksinya kita ajak dia untuk bikin pokok doa syafaat ya. Nama anggota keluarga, teman dekat yang belum mengalami pertobatan atau yang sedang sakit ya. Nah, kita dorong dia untuk mulai rutin mendoakan mereka. Ya, juga mendoakan bangsa ya dan pemerintah. Oke, ini adalah kita mengajak dia, orang yang kita bina untuk bisa membangun manusia roh lewat doa. Ingat, yang pertama bersyukur, ingatkan dia tentang bersyukur, ajar dia untuk bersyukur. Kedua berserah, ya, ajarkan dia untuk setiap pagi menyerahkan hidupnya. Ingatkan bahwa Yesus adalah penguasa tunggal, serahkan hidup kita. Ya. Yang ketiga adalah bersyafaat. Ya. Setiap kali Tuhan ingatkan nama seseorang dalam hati dan pikiran, itu artinya Tuhan mau kita mendoakan. Tentang apa? Apakah tentang keselamatan jiwa, tentang kesehatan, atau apapun. Jadi dorong orang yang kita bina untuk mereka bisa membangun manusia roh melalui doa. Kita masuk kepada poin yang kedua. Membangun manusia roh melalui firman. Oke, membangun manusia roh melalui firman ada ayatnya itu di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Kita bisa ajak orang yang kita bina untuk membaca ayat ini ya. Kita setelah baca ayat ini kemudian kita bisa tanyakan ya, ada pertanyaan yang di handout itu. Apakah Anda dapat melihat dari ayat-ayat di atas bahwa peranan hati yang menyukai firman menjadi hal yang penting kalau mau bertumbuh dalam firman? Biarkan dia menjawab itu. Dari situ kita akan tahu apakah dia paham ayat ini. Kemudian kita lakukan konfirmasi ya, dengan kita ajak diskusi dan untuk menemukan hal apa yang selama ini mengganggu dia ya, biar dia cerita ya. Selama ini kalau dia saat teduh membaca firman, apa sih yang sebenarnya mengganggu dia? Ya, nah kemudian kita akan juga minta dia untuk membayangkan ya, seperti tuntunan yang ada di handout ya, bahwa firman Allah misalnya surat kasih dari Allah ya. Dan kita minta konfirmasi apakah dia itu paham, dia bisa bayangkan itu ya. Kalau dia sudah bisa membayangkan itu, kita bisa masuk kepada kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu Alkitab adalah surat dari Allah yang mengasihi kita dan berkorban bagi kita. Kita bisa ceritakan ya kesaksian kita ya, bagaimana kita sendiri bisa menyadari bahwa firman Allah ini adalah firman Tuhan yang penting buat hidup kita. Nah, tapi kalau ternyata orang yang kita bina itu masih belum bisa membayangkan tentang berharga firman Allah ini, mintalah hikmat Roh Kudus supaya Anda bisa ceritakan kesaksian tentang betapa firman Allah itu bisa menyelamatkan hidup seorang. Bangkit imannya, menang dari sakit penyakit, dari dosa, ya. Bagikan kesaksian supaya dia semakin paham. Oke, kalau sudah, kita akan mulai masuk kepada poin dari membangun manusia roh melalui firman ini, yaitu 4M ya. Oke, kita akan minta untuk orang yang kita bina itu coba menceritakan gimana kalau kamu membaca Alkitab bersaat teduh. Biarkan dia bercerita. Ya, nah setelah bercerita kita baru lakukan konfirmasi satu demi satu dari 4M ini. Kita mulai dari M yang pertama. Kita minta dia coba cerita. Coba kalau menurut kamu ya, kalau kamu membaca Alkitab itu seperti gimana? Ya, biarkan dia cerita. Nah, dari ceritanya itu kita bisa tahu apakah dia benar ya membacanya itu dengan kebenaran atau dia cuma asal baca. Nah, kita bisa berikan aksi itu penjelasan tentang dari M1. Karena M1 ini bicara tentang membaca firman di hadirat Kristus harus dengan segenap pikiran dan hati. Maksudnya apa segenap pikiran? Jelaskan bahwa segenap pikiran maksudnya kita sampai bisa mengerti apa yang dimaksud oleh ayat-ayat firman Tuhan yang dibaca. Jangan membaca tapi tidak dalam pengertian. Mengerti apa maksudnya? Kalau kita sedang membaca surat dari rasul-rasul, coba kita pahami apa yang dimaksud rasul yang menulis ini ya. Kalau kita membaca kisah tentang Yesus atau kisah raja-raja atau nabi-nabi, kita pastikan apa yang dimaksudnya.
dari cerita ini maksudnya gimana ya? Nah, setelah kita membaca dengan segenap pikiran, kita mulai masuk kepada segenap hati. Maksudnya apa? Kita coba memahami suasana dan emosi yang ada dalam diri orang yang menulis ayat itu. Kalau kita membaca surat-surat dari Rasul Paulus, pada saat kita baca, setelah kita pahami, kita belajar coba selami, pahami bagaimana suasana hati Rasul Paulus saat sedang menulis surat itu. Atau kalau kita sedang membaca kisah tentang nabi, kisah tentang raja-raja, pada saat kita baca dan kita pahami ceritanya, coba kita selami bagaimana kondisi suasana saat itu. Bagaimana perasaan orang-orang yang ditulis di sana. Apakah ada satu ketakutan, sukacita, kesedihan, biarkan itu masuk. Seperti kalau kita sedang baca novel, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca novel, kita akan hanyut perasaan kita kepada seluruh kisah dan keberadaan tokoh-tokoh itu, bukan? Nah, seperti itulah kita baca firman Tuhan. Sehingga imajinasi kita akan terbentuk seperti apa yang ditulis oleh firman. Nah, setelah imajinasi terbentuk, kita baru bisa masuk ke dalam M yang kedua ya. M yang kedua ya, kita minta coba anak bina kita cerita, menurut kamu kalau merenungkan bagaimana? Biarkan dia bercerita. Nah, setelah itu kita akan jelaskan merenungkan itu seperti apa. Jadi setelah tadi kita membaca dan perasaan kita masuk sehingga imajinasi kita terbentuk, setelah itu kita mulai mempribadikan kebenaran firman Tuhan itu dengan diri kita sendiri. Dengan kita bertanya kepada Roh Kudus, apa hubungannya aku dengan kisah ini, dengan firman ini. Nah, pada saat seperti itu dan kita bertanya dari hati kita, saat itulah Roh Kudus akan tunjukkan apa maksud Tuhan melalui firman itu kepada diri kita. Akan ada sebuah kalimat atau kata-kata yang mendadak muncul dari ayat firman Tuhan itu. Firman yang mengesankan, itulah rema. Itulah rema. Mungkin kita ingatkan kepada orang kita bina, mungkin kamu tidak dapatkan pada saat kamu baca sekali itu. Pada saat kamu selesai baca, kamu terus renungkan. Karena perenungan itu dilakukan bukan hanya sekedar di jam kita baca Alkitab setengah jam atau 1 jam, tapi di sepanjang hari kita merenungkan. Itu seperti dikatakan oleh Daud, merenungkan firman-Nya, Tauratnya siang dan malam. Jadi biarkan firman itu mengingat kita dan Roh Kudus akan tunjukkan. Dari situlah kita akan dapatkan rema, yaitu firman yang hidup buat kita. Nah, setelah kita sudah mengalami M1 dan M2, kita ajarkan kepada orang kita bina itu M3. Kita tanya kepada orang kita bina, menurut kamu gimana selama ini melakukan firman? Biarkan dia bercerita. Nah, setelah itu kita mau berikan penjelasan aksinya. Kita jelaskan bahwa pada saat rema, ayat itu yang muncul, yang berkesan bagi kita itu timbul, ajarkan dia untuk ucapkan. Ya. Ucapkan sampai telinga kita mendengar. Seperti firman Tuhan katakan, iman timbul karena pendengaran. Dan pendengaran karena firman Tuhan. Jadi rema itu firman Tuhan. Pada saat kita ucapkan di mulut, telinga kita mendengar. Lakukan berkali-kali. Rema itu akan jadi iman. Dan kalau sudah jadi iman, kita pasti akan ada kasih karunia untuk kita bisa melakukannya. Jadi jangan lupa urutannya. Pertama, baca sungguh-sungguh dengan segenap pikiran sampai kita paham dan mengerti. Setelah paham dan mengerti, biarkan kita memahami emosi dan perasaan yang ada di dalam firman itu. Setelah sampai terbentuklah imajinasi seperti kita lagi baca novel itu. Setelah terbentuk imajinasi itu, kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan hubungannya apa ini dengan hidup saya? Biarkan Allah menggunakan firman itu berbicara kepada hidup kita. Nah, pada saat nanti ada ayat-ayat yang mengesankan kita, itulah rema. Pada saat kita merenungkan,
kita dapat rema. Pada saat kita dapat rema, ayat atau kata-kata itu ucapkan dalam lidah bibir. Biarkan telinga kita mendengar, sehingga telinga kita mendengar firman, dan firman itu akan jadi iman di dalam hidup kita. Setelah menjadi iman, barulah ada kasih karunia untuk kita bisa lakukan firman itu. Nah, kalau kita sudah selesai jelaskan sampai M yang ketiga, kita akan masuk kepada M yang terakhir, yaitu M4. M4 ini kita akan tanya dulu kepada orang kita bina. Menurut kamu gimana mempraktekkan bagi firman? Biarkan dia cerita. Setelah itu baru kita jelaskan bahwa membagikan firman itu bisa pertama satu, membagikan rema. Apa yang didapat, rema dan komitmen pada saat baca firman di bagian itu bisa gitu. Tapi yang kedua yang perlu juga dilakukan adalah membagikan kesaksian pengalaman iman setelah melakukan firman itu, ya, yang dapat iman, dilakukan, hasilnya diceritakan, ya. Jadi ini adalah 4M yang kita perlu ajarkan kepada orang yang kita bina, supaya orang yang kita bina bisa membangun manusia rohnya melalui firman. Nah, yang terakhir kita ajak orang yang kita bina untuk mempraktekkan, ya, untuk saat teduh dari materi S5 ini ada bahan saat teduhnya dengan menggunakan langkah 4M ini. Ini ayat hafalan yang perlu kita ingatkan kepada orang yang kita bina. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, jadi renungan harian sudah ada bahannya. Bapak Ibu Saudara bisa langsung mengunduhnya, ada linknya, dan bisa langsung dibagikan kepada orang yang kita bina. Jika masih ada pertanyaan dari materi S5, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti klinik SPK secara Zoom live bersama tim pengajaran Abalov KTC JGC untuk modul S5 ini. Caranya bagaimana? Mudah sekali. Daftarkan ketik bit.ly/klinik SPK. Bapak Ibu Saudara bisa masuk ke sana, mengisinya. Di sana ada daftarnya, ada jadwalnya, jadwal klinik, di mana Bapak Ibu Saudara bisa bertemu secara live, bertanya tentang hal apa yang belum dimengerti, bagaimana menggunakan modul S5 ini di dalam pemuridan. Akhir kata, saya doakan supaya kita di dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa memuridkan di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus berkati.